வெளியே பாய் வெயிட் பண்றாரு. போ. Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kali ini Mimin akan mengulas film yang sudah sering diminta. Judulnya Anjan, yang dibintangi Surya dan Samantha. Film ini direquest oleh akun Gafril Aska, Noviari Sulasi, Bella Siva, Hendra BKL, Hairul Fathi, Henry Bye Bye, Muji, Muhammad Aizat Tabranaya, dan lain-lain. Bagi yang ingin request film lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Seorang pemuda disabilitas bernama Krishna Raj naik kereta api dari Kanyakumari, Tamil Nadu menuju kota Mumbai. Krishna menggunakan tongkat karena kakinya pincang. Dia terlihat sangat lugu, ditambah lagi mengenakan kacamata dan tas. Tujuan kedatangan Krishna ke Mumbai untuk mencari kakak laki-lakinya, Raju, yang seorang gangster. Krishna menyewa hotel sebagai tempat tinggal sementara. Sopir taksi lokal, Raja, siap mengantar Krishna kemanapun. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah sebuah bar. Krishna ingin bertemu seseorang bernama Amar yang diyakini mengetahui keberadaan Raju. Amar sedang tidak ada. Anak buah Amar yang ada di sana menegaskan bahwa mereka tidak mengenal Raju. Krishna diperlakukan kasar karena memaksa bertemu Amar. Krishna tidak putus asa. Dia mendatangi sebuah kantor perusahaan untuk bertemu pemiliknya yang bernama Manoj. Tapi Manoj belum kembali dari luar negeri. Pada saat keluar kantor, seorang anak remaja mencuri tas Krishna. Anak itu tidak bisa dikejar, apalagi Krishna menggunakan tongkat. Sopir taksi, Raja, meminta Krishna mengikhlaskannya. Daerah itu memang terkenal rawan pencurian. Tas Krishna beserta isinya pasti akan langsung dijual. Tidak berselang lama, beberapa warga sekitar datang membawa si pencuri untuk meminta maaf. Mereka mengembalikan tas Krishna karena di dalam laptop ada foto Rajubai yang digunakan sebagai wallpaper. Krishna terbengong mendengar itu. Informasi dari supir taksi, nama Rajubai sangat terkenal dan disegani di Mumbai. Mendengar namanya saja orang-orang akan ketakutan. Laptop Krishna memang memasang foto Raju sebagai wallpaper. Wajah Raju terlihat agak mirip dengan Krishna. Hanya saja Raju lebih stylish, berkumis, dan berjenggot. Hari berikutnya, Krishna menemui mantan anggota gangster bernama Karim Bai yang sudah bertaubat. Krishna memperkenalkan diri sebagai saudara laki-laki Raju. Saya datang untuk mencari kakak saya. Di mana saya bisa menemukannya? Tanya Krishna. Karim mengajak Krishna bicara di tempat lain. Krishna dihormati sebagai saudara Raju. Karim pun menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Raju. Dulu Karim salah satu anggota gangster yang dipimpin Raju dan sahabatnya Chandru. Mereka biasa melakukan kekerasan sesuai pesanan, mulai dari tindakan intimidasi, pemukulan, hingga pembunuhan. Semua pekerjaan akan beres jika ditangani geng Raju. Pihak kepolisian tidak tinggal diam. Kota Mumbai kedatangan seorang komisaris polisi baru, Ashok Kumar, yang sangat tegas terhadap gangster. Ashok menargetkan anggota geng Raju untuk ditangkap. Raju dan Chandru tidak terima anak buahnya ditangkap. Mereka merencanakan menculik anak gadis komisaris, Jiva, yang akan menyelenggarakan pernikahan besok. Raju memang ahli menculik orang. Cukup mudah baginya mengalihkan perhatian, lalu membawa Jiva pergi. Raju menyembunyikan Jiva di rumah Karim. Chandru bertugas melakukan negosiasi dengan komisaris. Pak Komisaris, putri Anda akan kami antar pulang dengan selamat setelah semua anggota geng kami dilepas, ucap Chandru.
Sebenarnya komisaris tidak mau berkompromi, tapi pernikahan putrinya akan dilangsungkan besok pagi. Semua keluarga juga sudah berkumpul. Komisaris terpaksa menyetujui tuntutan para gangster. Keesokan paginya, anak buah Raju akan mengantar Jiva pulang. Tapi Jiva meminta diantar 2 jam lagi agar pernikahannya tidak terlaksana. Raju bersedia melakukan itu dan menemani Jiva menghabiskan waktu selama 2 jam. Rupanya Jiva memang ingin melarikan diri dari pernikahan yang diatur ayahnya. Kebetulan Raju datang untuk menculiknya. Jiva dengan senang hati diculik. Saya tidak mencintai pengantin pria. Selama ini saya juga tidak pernah bisa dekat dengan pria manapun. Orang-orang selalu takut setelah mengetahui saya putri komisaris. Padahal saya ingin menikah dengan orang yang saya cintai, tutur Jiva. Untuk menghabiskan waktu, Jiva mengajak Raju nonton di bioskop. Jiva sama sekali tidak takut dengan Raju yang seorang gangster. Jiva justru merasakan kenyamanan. Setelah waktu pernikahan berlalu, barulah Jiva bersedia diantar pulang sampai depan rumahnya. Beberapa hari kemudian, Jiva hilang lagi. Kelompok Raju dituding oleh komisaris sebagai penculik Jiva. Padahal mereka tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa. Raju pergi mencari Jiva. Tidak sulit bagi Raju menemukan gadis itu. Rupanya Jiva sengaja berpura-pura diculik karena akan dinikahkan lagi. Raju menampar Jiva atas kecerobohannya. Tekniknya follow பண்ணிட்டேன். Raju menyerahkan Jiva kepada komisaris. Tidak lupa Raju menasihati komisaris meluangkan waktu untuk putrinya agar tidak memaksakan pernikahan. Putri Anda tidak mau dijodohkan, jadi tolong jangan libatkan kami lagi dengan masalah keluarga Anda, ujar Raju. Hubungan Raju dan Jiva bukan berarti berakhir. Jiva menghampiri Raju yang sedang sibuk bersama gengnya. Jiva menyampaikan terima kasih karena saran Raju didengar ayahnya. Kini Jiva tidak lagi dipaksa untuk menikah. Jiva dibebaskan memilih pasangan sendiri. Kode-kode cinta diberikan untuk Raju, tapi Raju tidak peka. Raju lebih fokus dengan pekerjaannya. Hari-hari berlalu, Jiva semakin jatuh cinta kepada Raju. Kekerasan yang biasa dilakukan Raju justru terlihat maco di mata Jiva. Pada akhirnya Jiva menemui Raju dan mengungkapkan cinta. Raju terkejut ditembak oleh cewek seperti itu. Raju terlihat tidak peduli, tapi saat akan menolak cinta Jiva, lidah Raju terasa keluh. Raju tidak sanggup menolak kecantikan Jiva. நீதான் ஒரு நிமிஷம். என்ன Tanpa sadar, benih-benih cinta pun mulai tumbuh di hati Raju. Cinta membuat Raju tidak fokus mengurus pekerjaan. Dia lebih sering melamun dan buang-buang waktu teleponan dengan Jiva. Masalah muncul. Beberapa anggota geng Raju ditangkap polisi. Pengusaha yang menjadi mitra komplain. Orang-orang menyindir Raju karena selalu berhubungan dengan putri komisaris polisi. Mereka tidak bisa lagi menekan pihak kepolisian. Chandru hanya diam saat Raju disindir. Raju jadi tidak enak hati. Sejak saat itu, Raju memutus komunikasi dengan Jiva. Raju fokus dengan pekerjaannya sebagai gangster. Suatu hari, Raju dan Chandru mendapat undangan dari gangster kelas kakap, Imran Bai. Chandru terlihat sangat bersemangat bisa menghadiri acara pesta ulang tahun gangster internasional itu. Imran Bai menghampiri Raju dan Chandru. Kiprah mereka dalam dunia gangster dipuji. Tapi Imran mengingatkan Raju dan Chandru untuk tidak coba-coba melewati batas. Apalagi berniat menyaingi Imran. Saya tidak akan segan-segan menembak kalian seperti binatang, ancam Imran berlalu pergi. Kata-kata Imran membuat Chandru sangat kesal. Harga dirinya terasa telah diinjak-injak. Chandru terus ngedumel. Chandru tidak terima diancam akan ditembak. Raju berusaha menenangkan sahabatnya itu, tapi Chandru benar-benar tidak bisa tenang. Chandru tetap ngedumel mengingat perkataan Imran. Pagi-pagi Raju melihat Chandru masih kesal dan tidak tidur sepanjang malam. Raju tersenyum melihat watak sahabatnya itu. Senyuman Raju membuat Chandru curiga. Raju pasti telah melakukan sesuatu. Firasat Chandru 100% benar. Raju telah menculik Imran Bai untuk mengobati luka hati Chandru. Surprise dari sahabatnya membuat Chandru sangat bahagia. Raju membawa Chandru ke tempat Imran Bai diculik. Gangster kelas kakap itu telah diikat sepanjang malam. Raju membuatnya jadi seperti orang tolol.
Imran hanya diam tidak berdaya. Giliran Chandru yang begitu antusias mengolok Imran sepuas hati. Anda jangan coba-coba campuri urusan kami lagi. Jika Anda melakukannya, saya tidak segan-segan akan menembak Anda seperti binatang, ujar Chandru mengulangi kalimat Imran. Chandru dan Raju benar-benar telah menghancurkan kehormatan Imran. Tidak berhenti sampai di situ, Raju sengaja mengampuni Imran. Jika mau, Imran bisa dibunuh saat itu juga. Hidup Imran adalah sedekah dari Raju. Chandru menanyakan bagaimana Raju bisa menculik Imran Bai yang memiliki banyak pengawal. Sebagai spesialis penculikan, cukup mudah bagi Raju menculik Imran dengan menyamar sebagai office boy. Chandru sangat bangga dengan sahabat tercintanya itu. Sebagai ucapan terima kasih, Chandru memberikan Raju hadiah, yaitu sebuah mobil mewah. Chandru juga meminta Raju untuk memperbaiki hubungannya dengan Jiva. Raju tidak boleh bekerja selama seminggu. Sebenarnya Raju tidak setuju, tapi Chandru akan ngambek jika tidak dituruti. Raju pun mengiyakan. Di dalam mobil, Chandru juga sudah menyiapkan Jiva. Sungguh sahabat sejati yang pengertian. Po, lo mantu dekat pernah basic lah, Po. Chandru, hey, Nila. Jiva kesal dengan Raju karena teleponnya tidak pernah mau diangkat. Tentu saja rasa kesal itu bukti cinta yang besar. Mereka pun akur dan resmi menjadi sepasang kekasih. வேற யாரும் தூக்கல. அவனை லவ் பண்றான். இது one just for your information. நானும் தான். Pada saat mereka asyik pacaran, sekelompok orang bersenjata menyerang secara membabi buta. Raju dan Jiva panik. Untungnya mereka bisa kabur menyelamatkan diri. Raju menelpon Chandru karena serangan itu diduga ulah Imran Bai. Tapi HP Chandru diangkat oleh Manoj. Raju diberitahu bahwa Chandru tidak bisa mengangkat telepon karena sedang rapat penting. Sore harinya, Raju menemukan mayat Chandru bersimbah luka. Hancur hati Raju dengan kenyataan itu. Dia tidak pernah membayangkan sahabatnya akan meninggal dengan sangat mengenaskan. Raju menangis penuh dendam. Anak buahnya tidak ada yang mengetahui bagaimana Chandru bisa terbunuh. Raju menyalahkan diri sendiri. Dia juga menyalahkan semua orang. Andaikan saja Raju tetap bersama Chandru, semua ini tidak akan terjadi. Raju benar-benar marah. Raju yakin pembunuh Chandru adalah Imran Bai. Raju harus balas dendam. Dia pergi untuk mencari Imran. Anak buah Raju, Amar, ikut menemani. Raju terus mengumpat dan mengamuk di dalam mobil sambil menembakkan senjatanya. Amar sampai harus menghentikan mobil agar Raju bisa tenang. Amar mengamankan pistol di tangan Raju. Setelah memegang pistol, wajah asli Amar berani dimunculkan. Ternyata Amar terlibat pembunuhan Chandru. Raju syok mengetahui pengkhianatan itu. Belum sempat Raju merespon, Amar menembaknya berkali-kali hingga tubuh Raju jatuh ke danau. Amar yakin telah berhasil membunuh Raju. Karim Bai selesai menceritakan tentang Raju kepada Krishna. Obrolan mereka terhenti setelah sekelompok gangster datang untuk menyewa mobil. Krishna diminta bersembunyi karena orang-orang itu sangat berbahaya. Rupanya orang yang datang adalah Amar dan anak buahnya. Amar telah menjadi gangster berpengaruh setelah kematian Raju dan Chandru. Kedatangan Amar untuk meminjam taksi Karim yang akan digunakan anak buahnya. Tapi Karim tidak bersedia karena taksinya sering disalahgunakan. Amar pergi dengan kesal sehingga sengaja menabrak taksi di sana. Krishna yang bersembunyi di samping taksi jadi terlihat. Amar langsung diberitahu anak buahnya tentang pria yang mencarinya di bar. Amar kembali untuk berurusan dengan Krishna. Karim memohon agar Krishna tidak disakiti. Amar hanya menegaskan bahwa saudara laki-laki Krishna, Raju, telah meninggal. "Saya yang membunuh saudaramu dengan pistol ini," ucap Amar. Krishna sangat marah mendengar Amar yang begitu petantang-petenteng. Amar tidak ingin saudara Raju balas dendam. Anak buahnya diperintahkan untuk menembak Krishna. Krishna bingung harus berbuat apa. Karim terus memohon agar Krishna diampuni. Karim kasihan dengan Krishna yang lugu dan tidak bersalah, tapi Amar sama sekali tidak peduli. Pada saat Krishna ditembak, sesuatu yang membelalakan mata terjadi. Bukan Krishna yang terbunuh, tapi anak buah Amar. Ketika Krishna kembali diserang, dia membunuh lawan-lawannya hanya dalam hitungan detik. Amar maupun Karim sangat terkejut melihat semua itu. Selain tidak pincang, wajah lugu dan culun Krishna berubah drastis. Dan gayanya yang memainkan tusuk gigi dengan lidah itu adalah gaya khas Raju.
Kali ini semua orang dibuat shock. Ternyata orang di hadapan mereka adalah Raju yang selama ini pura-pura lugu. Semua orang telah tertipu. Raju kembali untuk balas dendam. Amar ketakutan setengah mati. Raju memang paling hebat dan paling kuat. Tidak ada yang mampu menandinginya. Di hadapan Raju, musuh hanya butiran debu. Raju menyiksa Amar si pengkhianat, tidak ada ampun baginya. Kamu pikir hanya dengan 2 peluru akan mampu mencabut nyawa saya? Saya ini Raju, saya yang memutuskan kapan saya akan mati, ucap Raju. Pengkhianatan yang telah dilakukan Amar tidak bisa diampuni. Dengan penuh amarah, Raju menembak mati Amar. Raju meminta Karim merahasiakan identitas aslinya. Raju akan tetap menyamar sebagai Krishna untuk mengetahui semua orang yang telah mengkhianatinya. Raju pun kembali menggunakan kacamata dan tongkat seperti orang lugu. Untuk sementara, Raju tinggal di rumah Karim. Semua kebutuhan Raju dilayani oleh seorang wanita bercadar di rumah Karim. Raju disarankan mencari Jackie. Karim curiga dengan Jackie karena tidak menghadiri pemakaman Chandru. Jackie pasti merahasiakan sesuatu. Raju menemukan Jackie di arena pacuan kuda. Cukup mudah bagi Raju menaklukkan Jackie. Raju menyiksa mantan anak buahnya itu agar bicara jujur. Kenapa kamu bersembunyi? Kamu biasanya menjadi sopir. Apa yang terjadi pada hari kematian Chandru? Tanya Raju. Jackie mengaku tidak bersalah. Dia bersembunyi karena takut nyawanya terancam. Jackie juga tidak menyetir pada hari kematian Chandru karena Johnny yang mengambil alih. Johnny yang minta saya tidak menyetir tanpa menjelaskan apapun. Saat saya telepon Chandru, Johnny yang mengangkatnya. Johnny mengirim orang untuk membunuh saya. Karena itulah saya bersembunyi. Sumpah, saya tidak bersalah, terang Jackie. Kini Raju menargetkan Johnny. Informasi yang didapatkan, Johnny akan pergi ke mall untuk merayakan ulang tahun wanita pujaannya. Raju menculik Johnny di parkiran. Sebagai spesialis penculikan, Raju bisa mengelabui anak buah Johnny dengan mudah. Raju membawa Johnny ke tempat sepi. Johnny dihajar agar bicara jujur tentang apa yang terjadi pada Chandru. Apa yang terjadi hari itu? Kemana kamu membawa Chandru? Tanya Raju. Johnny bersumpah tidak tahu apa-apa. Dia mengaku tidak ikut dalam pertemuan yang menyebabkan kematian Chandru. Raju disarankan bertanya kepada Jackie yang menjadi sopir Chandru. Jackie muncul untuk menghentikan kebohongan Johnny. Di hadapan Jackie, Johnny tidak bisa lagi mengarang cerita. Raju akan membunuh Johnny jika masih berdusta. Akhirnya Johnny menceritakan fakta sebenarnya. Saat itu Johnny bersama Chandru dan yang lain pergi ke sebuah hotel untuk bertemu dengan JK yang merupakan pengusaha mitra mereka. Tapi yang datang ke sana justru Imran Bai dan anak buahnya. Beberapa orang langsung ditembak mati, sedangkan Johnny, Amar, dan Manoj ditodong senjata. Chandru jadi tidak berdaya. Tujuan kedatangan Imran untuk balas dendam karena pernah diculik dan dipermalukan. Chandru mempersilahkan Imran balas dendam asal anak buahnya dilepas. Imran meminta Chandru menelpon Raju agar segera datang. Tapi Chandru tidak mau melibatkan Raju. Chandru bergerak cepat membebaskan anak buahnya. Kehebatan Chandru dalam bertarung patut diacungi jempol. Pantas saja Chandru dan Raju menjadi pemimpin geng. Chandru berhasil mengalahkan semua anak buah Imran. Pada saat Chandru akan mengajar Imran, Johnny dan Manoj justru menghentikannya dari belakang. Chandru syok mengetahui anggotanya yang diselamatkan justru menjadi pengkhianat. Imran mengolok-olok Chandru, lalu menusuk Chandru dengan pisau tanpa bisa melawan. Saat itu Raju sempat menelpon setelah mengalami serangan. Amar yang mengangkat telepon itu memberitahu bahwa Chandru baik-baik saja dan sedang rapat penting.
Chandru tidak ingin Raju datang sehingga tetap diam. Imran pun menusuk Chandru berkali-kali. Sakit yang dirasakan Chandru tidak seberapa dibandingkan sakitnya pengkhianatan. Dalam kondisi sekarat, Chandru mengingatkan Imran bahwa tidak semua orang bisa dibeli. Chandru memiliki sahabat sejati, Raju, yang pasti akan membalas pengkhianatan itu. Chandru yakin Imran akan mati di tangan Raju. Imran sama sekali tidak takut. Dia kembali menusuk Chandru hingga mengembuskan nafas terakhir. Cerita Joni membuat Raju menangis. Saat itu juga Raju menembak Joni. Si pengkhianat itu tidak pantas hidup. Selanjutnya Raju menargetkan Manoj. Tapi Manoj sedang berada di luar negeri. Raju sengaja menembak kantor Manoj, lalu melarikan diri untuk memancing Manoj keluar. Manoj yang telah menjadi pengusaha besar pulang ke Mumbai mengetahui kantornya diserang. Manoj menduga serangan itu menargetkan dirinya, apalagi sebelumnya Joni ditemukan meninggal dan Amar masih hilang. Manoj mendapat laporan dari asisten pribadinya bahwa ada seseorang bernama Krishna sempat datang ke kantor minggu lalu. Orang itu mengaku sebagai saudara Raju yang ingin bertemu Manoj. Mendengar nama Raju, Manoj langsung seperti orang ketakutan. Dia memeriksa rekaman CCTV. Manoj meminta anak buahnya segera mencari Krishna. Orang yang dicari justru datang sendiri ke hadapan Manoj. Krishna alias Raju berpura-pura lugu, mengenakan kacamata dan menggunakan tongkat. Manoj tidak bisa mengenali pria di hadapannya adalah Raju. "Kenapa kamu mencari saya minggu lalu?" tanya Manoj. Krishna mengaku ingin mengetahui keberadaan saudara laki-lakinya. Manoj jadi tertawa melihat Krishna yang cupu. Wajah Krishna memang terlihat agak mirip dengan Raju, tapi karakternya sangat jauh berbeda. Manoj meminta Krishna kembali ke kotanya. Raju disebut telah meninggal. Krishna langsung menimpali bahwa Raju masih hidup, bahkan Raju sudah berada di kantor Manoj. Mendengar itu, Manoj memerintahkan anak buahnya untuk mencari Raju. Manoj juga menodong Krishna dengan pistol agar Raju segera muncul. Krishna tetap tenang. Dia kemudian membuang tongkatnya, lalu mengeluarkan tusukan gigi yang biasa dia mainkan di mulut. Seketika itu, Manoj menyadari bahwa Krishna adalah Raju. Manoj jadi ketakutan. Cukup mudah bagi Raju melumpuhkan Manoj. Anak buah Manoj yang mencoba menyerang juga dibabat habis. Manoj tinggal sendirian. Dia memohon pengampunan, tapi Raju sudah memutuskan untuk mencabut nyawa Manoj. Raju menembak mati si pengkhianat itu. Musuh terakhir yang tersisa adalah Imran Bhai. Imran yang sedang berada di Dubai tidak tinggal diam dengan kematian Manoj. Imran menugaskan anak buahnya untuk menangkap Raju sebelum dia kembali ke Mumbai. Anak buah Imran mulai memburu Raju. Mereka berhasil melacak Raju yang tinggal di rumah Karim Bhai. Tapi karena Raju maupun Karim tidak ada, seorang wanita bercadar yang tinggal di rumah itu diculik untuk dijadikan umpan. Pada saat Raju dan Karim pulang, rumah sudah berantakan. Karim sedih mengetahui ada anggota keluarganya yang telah dibawa pergi. Raju berjanji akan membebaskan keluarga Karim yang diculik. Tapi yang mengejutkan, wanita bercadar itu ternyata bukan anggota keluarga Karim. Wanita itu adalah Jiva, kekasih Raju. Karim mengungkapkan Jiva tidak percaya Raju telah meninggal, apalagi jasadnya tidak ditemukan. Jiva yakin Raju akan kembali dan membalas kematian Chandru. Karena itulah Jiva minta izin tinggal bersama Karim. Jiva telah berjanji tidak akan mengganggu balas dendam Raju. Itulah yang membuatnya tidak menunjukkan diri meski diam-diam selalu memperhatikan Raju. Saat ini Jiva berada di tangan anak buah Imran Bhai. Jiva dipaksa menelpon Raju, tapi tanpa ditelepon, Raju sudah datang untuk menyelamatkan kekasihnya. Satu persatu para penculik dibunuh. Akhirnya Raju dan Jiva bisa bertemu lagi. Tapi sebelum melepas rindu, anak buah Imran sudah mengepung mereka. Raju memberikan perlawanan sengit.
Sedangkan Jiva pergi bersama Karim yang sudah menunggu. Raju cukup tangguh menghadapi puluhan orang sendirian. Sayangnya dia ditodong senjata sehingga menyerah. Raju dibawa ke hadapan Imran Bai yang baru kembali dari Dubai. Imran membalas penghinaan yang pernah diterima dulu. Imran akan membunuh Raju bersimbah darah seperti yang dilakukan kepada Chandru. Raju justru tersenyum. Rupanya 3 orang anak buah Imran yang membawa Raju telah membelot. Mereka mengkhianati Imran. Pengawal Imran ditembak. Imran merasakan sakitnya pengkhianatan. Ternyata semuanya berubah saat dalam perjalanan. Sejak awal, Raju sengaja membiarkan dirinya diculik agar bisa bertemu Imran. Tidak mungkin juga seorang spesialis penculikan bisa diculik. Kenyataannya, Raju yang menculik para penculik. Puluhan mobil yang dipimpin Karim Bai sudah mengepung mereka tanpa disadari. Raju tidak mau membuat masalah yang tidak penting. Dia hanya menginginkan Imran Bai. Raju berjanji akan membuat mereka menjadi penguasa Mumbai setelah membunuh Imran. Orang-orang serakah itu setuju berkhianat demi mendapatkan kejayaan masing-masing. Bye. Kini Imran Bai hanya sendirian. Balas dendam Raju benar-benar epik. Pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Raju menusuk Imran berkali-kali seperti yang dilakukan pada Chandru. Setelah puas, Raju membunuh Imran. Lalu menembak juga 3 pengkhianat yang membantunya. Pengkhianat seperti mereka tidak layak hidup. Semua penjahat telah binasa. Raju bisa hidup bahagia bersama Jiva. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, dadah. Raju Bai mandir, kom roti, kom anderi puli, polupirda.